warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk ayah dan bunda semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih bisa berbagi mengenai materi parenting di masa pandemi COVID ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan sedikit berbagi tentang materi bagaimana mendampingi anak, terutama remaja, ketika pembelajaran dengan menggunakan media online atau dalam jaringan. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas dan kita kupas. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pembelajaran yang sebelumnya dilakukan lebih banyak melalui tatap muka, namun sekarang kita harus melakukannya melalui media online atau dalam jaringan. Sehingga mau tidak mau dibutuhkan adaptasi baik oleh orang tua, pihak sekolah, dan terutama kepada peserta didik atau dalam hal ini adalah anak-anak kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips dan trik untuk menghadapi atau mendampingi anak ketika melakukan proses pembelajaran dalam jaringan. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu ada beberapa keuntungan dan juga ada beberapa tantangan dari diadakannya pembelajaran melalui media dalam jaringan. Yang pertama, keuntungannya adalah bahwa orang tua yang mungkin tadinya sibuk bekerja di luar rumah ataupun punya aktivitas lain dan tidak terlalu banyak terlibat dalam kegiatan anak akan lebih punya waktu banyak untuk kembali mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang kedua, kita dengan membangun kedekatan yang lebih dengan anak, maka kita juga akan lebih bisa memahami sikap dan karakter anak kita. Bisa jadi yang sebelumnya mungkin hanya terlihat baik-baik saja, pendiam, ternyata selama pandemi ini kita menjadi lebih dekat dengan anak, kita mampu menggali bahwa ternyata anak kita punya banyak cerita yang selama ini belum di-share dengan kita sebagai orang tua. Itu adalah keuntungannya. Dan ini juga dibuktikan oleh beberapa riset yang dilakukan selama pandemi COVID ini berlangsung. Nah, selain keuntungan yang tadi, ternyata ada juga tantangannya. Tantangan yang dihadapi oleh orang tua, terutama ketika menghadapi anak-anak yang dalam proses pembelajaran daring. Pertama diantaranya adalah intensitas kebosanan anak itu bisa meningkat dengan cepat. Nah, dan ini perlu diantisipasi oleh orang tua, karena mau tidak mau situasi yang di rumah saja membuat mereka terkekang, istilahnya ya, artinya tidak bertemu dengan teman-teman sejawat, tidak bertemu dengan secara langsung dengan guru-guru mereka, dengan lingkungan mereka, itu membuat mereka merasa cepat bosan dengan pembelajaran, apalagi jika situasi di rumah belum mendukung. Kemudian yang kedua, dari segi orang tua, kadang orang tua juga harus meningkatkan yang namanya kesabaran, karena pada masa ini anak-anak yang interaksinya semakin erat dengan orang tua, mau tidak mau memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin sebelumnya tidak kita duga, sehingga orang tua juga harus lebih sabar, apalagi kalau orang tua tidak terbiasa menjadi guru atau yang namanya berbagi atau mengajar anak, sehingga nanti ketika dalam proses pembelajaran orang tua harus lebih sabar. Ternyata pekerjaan menjadi guru itu tidak mudah ya. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan anak dan orang tua. Kalau misalnya tantangannya di sini adalah selain bagaimana menyampaikan materi atau mendampingi anak ketika belajar, di satu sisi faktor lainnya adalah kenyamanan. Ketika orang tua sudah nyaman berinteraksi dengan anak, maka anak juga akan nyaman berinteraksi dengan orang tua. Kalau misalnya anak merasa tidak nyaman, merasa terganggu, merasa kehadiran orang tua ternyata justru malah menjadi momok yang menakutkan, nah ini yang dikhawatirkan. Bisa-bisa anak bukannya malah mendapatkan pembelajaran melalui daring, tapi merasa bahwa orang tua hanyalah menjadi sosok yang memantau. Jadi anak-anak cenderung untuk takut
merasa bahwa dia diawasi selama di rumah, tidak bebas. Nah, ini persepsi yang harus dihilangkan. Makanya orang tua sebaiknya menjadi teman, terutama ketika anak belajar di rumah. Yang selanjutnya adalah penurunan motivasi. Nah, ini juga mau tidak mau menjadi salah satu tantangan, karena salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang lancar atau kondusif dalam belajar adalah lingkungannya. Di sekolah mungkin anak melihat teman-teman lainnya, ketika mungkin dia merasa malas, tapi melihat teman sebangkunya mungkin lagi rajin-rajinnya. Ketika melihat dia sudah mulai malas mengerjakan tugas, tapi melihat teman-temannya semangat, atau mungkin mereka punya kelompok belajar khusus. Nah, mau tidak mau itu akan membantu anak untuk kembali semangat belajar. Nah, tantangannya ketika di rumah, mereka tidak secara langsung melihat teman-teman mereka belajar. Nah, oleh karena itu, pendorong terbesar atau motivasi terkuat yang dimiliki anak saat ini adalah berasal dari diri sendiri dan tentunya didukung oleh orang tua. Kemudian tantangan yang lainnya adalah penerapan aturan yang konsisten. Kalau di sekolah, anak-anak dibekali dengan aturan yang sedemikian rupa, rapih, sehingga mereka tinggal menjalankan aturan atau sistem yang diberlakukan. Tapi kalau di rumah, nah di sini banyak kelonggaran yang terjadi. Kenapa? Karena anak itu merasa bahwa saya sedang di rumah nih, tidak di sekolah, sehingga ya bebas-bebas saja. Artinya maksudnya tidak seperti di sekolah yang mungkin ada hukuman atau konsekuensi ya bahasanya ya, atau misalnya di sekolah ada yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak melaksanakan sesuai yang diajarkan atau dilatih gitu. Nah, kalau di rumah mungkin belum tentu bisa seperti itu. Nah, sehingga orang tua di sini harus menerapkan konsistensi. Jadi harus ada aturan juga. Itu tantangan yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tantangannya materi dan variasi pembelajaran. Kadang orang tua juga harus bisa memikirkan dari sudut pandang anak. Bosan nggak ya kalau misalnya belajarnya begitu-begitu terus? Apalagi kalau dalam jaringan nih Bapak Ibu gitu ya. Dalam jaringan hanya melihat dia via komputer, mungkin ada beberapa tas yang harus dilakukan gitu ya. Tapi tetap saja mereka butuh suasana baru. Nah, hidupkanlah suasana ini di rumah. Itu yang pertama yang kita bahas adalah tentang positif dan tantangan dari pembelajaran dalam jaringan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih, apa saja yang harus dilakukan gitu ya, apa saja yang harus kita mulai persiapkan, terutama untuk memasuki semester baru dan full pembelajarannya mungkin dalam kondisi online gitu. Nah, yang pertama adalah dari orang tua. Dari orang tua, nah di sini nih Bapak Ibu, kita mulai ubah niatnya. Nah, yang awalnya mungkin merasa bahwa ketika anak school from home itu adalah beban tambahan pekerjaan orang tua, karena merasakan sendiri ya bagaimana orang tua harus work from home, tapi juga ternyata ada school from home-nya anak, dan orang tua mau nggak mau ternyata harus mengurus anaknya juga, melaporkan ke pihak sekolah, mengurus pekerjaannya sendiri gitu ya. Kemudian jadi semakin banyak gitu, terutama kalau ibu-ibu ya, tambahan pekerjaan rumahnya wah lumayan sekali, Masya Allah gitu. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah meniatkan, karena sejatinya pendidikan terbaik itu dari rumah. Nah, karena selama ini perannya itu tertukar, seolah-olah sekolah adalah pemeran utama dalam pendidikan anak. Itu yang selama ini terjadi. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini mungkin ada hikmahnya, bahwa ternyata peran utama dalam pendidikan itu adalah dari rumah, dari orang tua. Dan sekolah adalah pihak yang membantu untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Jadi saling kerjasama. Jadi yang pertama adalah tadi, kita ubah niatnya. Kalau misalnya orang tua sudah punya mindset, punya niat bahwa aduh ini kayaknya pekerjaan tambahan deh, saya yakin ini akan dilalui dengan hari-hari yang berat yang akan Anda hadapi. Karena menghadapi tingkah laku anak, terutama anak remaja ya, itu banyak sekali dinamikanya. Nah, jadi kalau misalnya sudah diperbaiki niatnya, insya Allah ini akan menjadi satu step yang sangat merubah kita ke depannya. Dan ke depannya akan ada lebih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan mengubah niat itu. Kemudian yang kedua adalah mengubah mindset anak maupun orang tua. Jadi membawa budaya sekolah ke rumah. Nah, bagaimana maksudnya? Tadi membawa budaya sekolah ke rumah. Jadi tidak semata-mata di rumah itu hanya sekedar belajarnya santai-santai, atau
tidak ada jadwal harian, sekedarnya aja. Pokoknya yang penting tugas dari Pak Guru, Bu Guru selesai, dilaporkan, beres, ya udah. Selebihnya anak hanya screen time, nonton gadget, nonton TV, atau main gitu ya, atau tidur sepanjang hari. Nah, tidak produktif. Nah, ini makanya harus diubah mindset anak dan mindset orang tua. Kemudian yang ketiga adalah peran dari kekompakan orang tua. Nah, di sini peran dari ayah dan bunda. Jadi karena sama-sama work from home ya gitu ya, ayah dan bunda juga pasti merasakan perubahan yang cukup drastis dari kerja di luar rumah kemudian jadi kerja di rumah gitu ya. Nah, jadi harus ada kekompakan dari orang tua, terutama dalam proses pendidikan anak ini. Karena kan anak ini anak bersama ya, bukan anaknya ibu saja atau bukan anaknya ayah saja. Jadi harus saling kerjasama. Nah, kekompakan di sini terutama dalam penerapan aturan di rumah. Jadi kalau misalnya ayahnya santai, slow aja gitu ya, anaknya mau ngapain, ya terserah aja, anak itu tahu salahnya gitu ya, akan bisa melihat, oh kalau ke ayah begini nih. Atau ibu yang terlalu strict ke anaknya sehingga apa-apa anak merasa takut gitu ya, sehingga dia lebih cenderung untuk menghindari. Nah, atau orang tua yang tidak sinkron tadi ya, tidak punya kesepakatan bersama bagaimana pendidikan anak di rumah. Nah, ini juga kurang mendukung pendidikan anak di rumah gitu, sehingga hasilnya mungkin tidak akan seoptimal orang tua yang kompak dalam melakukan pendidikan anak di rumah. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan guru dan sekolah. Nah, ini jadi tidak jalan masing-masing, artinya orang tua punya sistem sendiri, kemudian guru dan sekolah juga punya sistem sendiri gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya orang tua dan guru adalah tim, terutama dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini. Artinya sekolah punya targetan-targetan, sekolah juga selama ini kan berpengalaman, mereka punya kurikulum, punya guru-guru yang kompeten, bagaimana cara menyajikan materi, kemudian tugas-tugas atau rangkaian pembelajaran apa yang harus diberikan kepada anak gitu ya. Nah, sementara kan orang tua di sini adalah operasionalnya sekarang, pelaksana utamanya, sehingga baiknya ada kolaborasi antara guru dan orang tua, sehingga orang tua juga bisa paham sejauh mana kemampuan yang harus dicapai oleh sang anak, dan sekolah tetap bisa mendapatkan hasil informasi gitu ya selama pelaksanaan pendidikan di rumah, apa saja yang sudah didapatkan oleh si anak, sehingga kedua pihak sama-sama bisa saling mengevaluasi kira-kira sekolah ini perlu menyediakan kurikulumnya seperti apa, terutama dalam pembelajaran yang baru seperti ini, sistem daring, dan sekolah dan orang tua juga bisa kira-kira memberikan masukan kepada sekolah, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh sang anak. Nah, ini adalah yang harus dilakukan poin-poin kuncinya. Jadi yang pertama adalah mengubah niat, memperbaiki, kemudian yang kedua adalah menerapkan aturan kekompakan antara orang tua, antara ibu dan ayah. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan pihak guru dan sekolah. Selanjutnya, tahap yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah terus mengupgrade keilmuan dan menikmati prosesnya. Nah, disinilah kuncinya. Ketika kita mulai menjalankan proses pembelajaran daring di rumah, bagaimana sih mendampingi anak remaja kita? Nah, yang pertama adalah diskusikan dengan anak tentang pentingnya tetap belajar meskipun dari rumah. Nah, jadi supaya anak itu bisa tahu apa manfaatnya buat dia. Karena kadang anak itu tidak mau melakukan karena dia merasa belum tersadarkan. Untuk apa saya belajar? Kenapa meskipun di rumah saya harus tetap belajar? Orang saya sedang di rumah kok lingkungannya mendukung tidak belajar. Nah, jadi di sini peran orang tua untuk menyadarkan kembali dan berdiskusi metodenya, karena memang anak remaja lebih baik digunakan dengan pendekatan pertemanan ya, bukan sistem kayak orang tua yang harus memberikan mendikte harus begini. Nah, itu biasanya cenderung anak remaja akan menolak. Makanya sistemnya yang baik, yang dianjurkan adalah diskusi. Nah, diskusikan tujuan dan manfaat dari tetap belajar di rumah, sehingga anak akan mulai menyadari bahwa oh ternyata meskipun sedang kondisi yang seperti ini, saya tetap harus punya kegiatan produktif. Nah, kemudian yang kedua adalah buat kesepakatan belajar dengan anak. Nah,
Nah, di sini harus ada kata sepakat. Artinya bukan orang tua yang memaksakan kehendak anak harus demikian, atau anak yang juga memaksakan kehendak dia inginnya seperti apa. Sehingga harus ada jalan tengah atau kesepakatan antara orang tua dan anak. Nah, kesepakatan dalam hal ini bisa mencakup yang pertama tujuan belajar, yang kedua jam belajar, yang ketiga adalah lokasi, yang keempat adalah mungkin bisa ada juga kesepakatan mengenai reward dan konsekuensi. Reward mungkin bisa diberikan ketika anak berhasil untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang ditargetkan, sementara konsekuensi diberikan apabila mungkin anak ada yang hal-hal yang kurang dilakukan, atau mungkin tadi sedang dalam fase yang bosan, kemudian dia mulai melakukan hal-hal yang kurang sesuai. Nah, itu ada kesepakatan. Sehingga dengan ada kesepakatan ini, kedua pihak sama-sama menyadari dan berujung pada kesadaran masing-masing untuk yang namanya mematuhi kesepakatan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal harian anak dan usahakan seperti di sekolah. Maksudnya, misalnya ketika di sekolah mungkin adalah sekolah yang full day dari jam 7 sampai jam 16, itu berarti orang tua dan anak harus sepakat mengenai jadwal pembelajaran di rumah dari pukul 7 sampai dengan pukul 16, dan mungkin ada beberapa penyesuaian tertentu. Nah, tujuannya adalah tadi membangun iklim rumah, iklim sekolah di rumah, sehingga anak-anak terbiasa, dan nanti ketika situasi mungkin sudah memang memasuki masa yang new normal, benar-benar new normal, dan anak sudah kembali ke sekolah, mereka tidak akan mengalami yang namanya adaptasi ulang karena anak sudah terbiasa di rumah. Dan ini juga melatih anak untuk mempunyai jam produktivitas yang sama seperti ketika anak berada di sekolah. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki komunikasi. Nah, di sini juga peran penting dari orang tua. Kadang orang tua menggunakan gaya bahasa atau gestur yang terkesan hanya menyuruh anak. Nah, di sini mulai diubah bagaimana caranya supaya gestur dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mengakrabkan diri dengan anak. Misalnya, mungkin kita terbiasa menyuruh, ayo jangan lupa belajar, ayo ini udah jamnya belajar, ayo jangan lupa tugasnya dikerjain, udah sebatas itu. Nah, mulai kita ubah, jadi mengakrabkan diri kepada anak, mulai terlibat dalam pembelajarannya. Oh, sekarang ada lagi materi apa nih? Oh, sekarang lagi kelas biologi misalnya. Nah, kemudian orang tua juga mulai memperhatikan, oh ini tentang belajar ini ya. Nah, orang tua juga mungkin bisa mengelaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang pernah didapat sebelumnya. Kemudian ketika anak mengerjakan tugas juga orang tua bisa mendampingi. Mungkin sambil mengerjakan pekerjaan orang tua, it's okay, tidak apa gitu. Tapi tetap sesekali memantau kondisi anak. Nah, makanya di sini juga mungkin bisa diagendakan di satu sisi rumah adalah lokasi untuk belajar. Jadi anak terbiasa belajar di situ, tidak hanya di kamar, atau mungkin juga bisa pilih beberapa lokasi lainnya gitu yang kira-kira kondusif dan memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di rumah. Selanjutnya adalah dari kontak fisik. Nah, di sini juga kadang orang tua mungkin selama ini hanya seperti menyuruh tadi gitu ya, kemudian tidak ada kontak fisik yang melibatkan menggambarkan kedekatan orang tua dan anak. Misalnya ketika anak sudah berhasil melaksanakan tugasnya, orang tua memberikan usapan atau tepukan, atau misalnya apalagi ya gestur yang menggambarkan orang tua memberikan semangat. Nah, itu juga sangat membantu anak. Mungkin karena selama ini mungkin anak tidak mendapatkan itu gitu ya. Ketika di sekolah, oke, ketika pulang dari sekolah mungkin orang tua juga sudah lelah, jadi obrolannya hanya sebatas obrolan yang demikian. Nah, tapi ketika anak di rumah, anak benar-benar merasakan kehadiran orang tua. Nah, selanjutnya adalah buat anak merasa berperan penting, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi, libatkan anak. Artinya tidak semata-mata orang tua di sini menentukan semua sistemnya. Kamu harus belajar jam sekian, kemudian nanti materinya tentang ini, rewardnya ini, konsekuensinya ini ya. Kembali ke kondisi awal tadi, kesepakatan tadi adalah bukti bahwa anak itu kita libatkan dan supaya anak merasa bahwa dia punya peran penting. Jadi dilibatkan misalnya dalam proses persiapan pembelajaran. Misalnya mungkin anak punya ide-ide tertentu, dia mungkin tertarik gimana kalau misalnya belajar ini di outdoor gitu ya.
Misalnya tadi pembelajaran tentang tumbuhan, oh gimana kalau belajar ini di outdoor, melihat langsung tumbuhannya, tentunya dalam tetap memperhatikan social distancing atau protokol COVID ya. Nah itu juga bisa dilakukan sehingga anak tadi merasa bahwa dia punya peran, dia lebih terlibat, sehingga mau tidak mau dia akan lebih banyak belajar. Nah biasanya kalau anak sudah tertarik gitu ya dengan apa yang dia lakukan, dia akan tenggelam di dunianya. Nah disitulah peran orang tua memunculkan itu supaya mereka tenggelam dalam pembelajaran itu tadi, sehingga kedepannya dia akan terus menerus kembali, apalagi nih ya yang bisa saya pelajari, apalagi nih ya yang bisa saya eksplor di rumah gitu ya. Oh ternyata belajar di rumah itu seru gitu. Jadi orang tua nanti akan hilang beban di awal, merasa bahwa bagaimana membuat dia termotivasi, bagaimana membuat anak nyaman di rumah gitu ya. Jadi orang tua nanti akan terbantu karena anak sendiri yang akan punya motivasi lebih untuk belajar. Nah, selanjutnya adalah proses belajar yang menyenangkan tadi. Jadi orang tua di sini berperan sebagai guru sekaligus teman, memposisikan diri tidak lagi sebagai orang yang harus ditakuti, kemudian bagaimana supaya anak itu segan gitu ya. Itu boleh, tapi dalam batas yang wajar. Nah, tetap saja proses belajar itu harusnya menyenangkan sehingga anak bisa mengeluarkan ide-idenya, kemudian mengeksplorasi dunia sekitarnya. Selanjutnya adalah variasi cara belajar. Tadi seperti yang saya sampaikan, bisa jadi mungkin hari ini dengan media yang berbeda, misalnya menggunakan role playing, atau misalnya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, bereksplorasi dan sebagainya. Nah itu juga menuntut kreativitas dari orang tua, jadi memang semangat untuk para orang tua ya. Nah kemudian yang terakhir adalah pemberian reward dan konsekuensi yang sesuai. Jadi orang tua juga kalau misalnya memang sudah sepakat dengan anak, jangan tiba-tiba oh nggak jadi deh rewardnya gitu ya, atau konsekuensi yang tidak disiplin gitu ya, tidak konsisten. Kadang iya anak diberlakukan konsekuensi ini, kadang tidak. Nah di situ anak akan menemukan selanya. Kemudian yang terakhir adalah batasi penggunaan gadget dan media sosial. Nah di sini juga harus ada kesepakatan dengan si anak, karena memang mau tidak mau yang namanya online, anak punya akses bebas ke dunia internet gitu ya. Nah orang tua di sini mulai menanamkan ke anak harus tahu, dan harus ada kesepakatan screen time, itu lebih baik, terutama untuk anak remaja ya, karena bisa jadi mereka seharian full megang handphone, itu bisa, terutama di anak remaja. Sementara kalau berdasarkan riset-riset yang ada, terlalu tergantung pada gadget atau pada benda-benda media sosial seperti itu banyak juga dampak negatifnya. Jadi orang tua sebaiknya punya kesepakatan dan mengawasi penggunaan media sosial atau gadget pada anak. Nah, terakhir saya mau menyampaikan sedikit quotes dari Ki Hajar Dewantara. Setiap orang adalah guru dan setiap orang adalah sekolah. Tetap semangat untuk ayah dan bunda semuanya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang sehat, produktif, anak-anak yang cerdas meskipun sistem pembelajarannya berubah. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.